Iya, kembali pemirsa dalam IDX Market Opening. Saya masih akan berbincang melalui line telepon ya bersama dengan Mas Reza Priyambada, praktisi pasar modal. Mas Reza, Ya, halo Mbak. iya, kita lanjutkan kembali ya untuk berbincang mengenai top headline tadi terlebih dahulu. Neraca perdagangan Indonesia surplus 2,44 miliar dolar Amerika. Menurut Anda, apakah ini cukup menjadi booster juga sehingga indeks harga saham gabungan hari ini menguat atau sebenarnya neraca perdagangan biasa saja? Ya, kalau kita melihat, ya balik lagi ke yang tadi di awal saya katakan kan gitu, bahwa dengan adanya kondisi seperti ini kita kan harus mencoba untuk lebih realistis ya gitu. Nah, dengan adanya kenaikan trade balance menjadi positif, itu kita memang melihat sudah mulai adanya perbaikan dari sisi ekspor gitu. Nah, cuma memang belum terlalu signifikan gitu. Karena apa? Karena ya negara tujuan ekspor pun kan juga sedang menuju pemulihan gitu, sehingga permintaan di sana pun juga belum tentu akan mengalami peningkatan. Baik, dan akhirnya kita bisa terhubung melalui video ya, Mas Reza. Ini sangat menarik dan kita masih akan kembali ke saham pilihan kalau begitu. Anda berbicara mengenai realistis. Nah, saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan tadi ini ada Inco, Antam, BRIS, APLN, BSDE. Yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu saat ini adalah emiten-emiten properti. Apakah cukup realistis saat ini melihat peluang-peluang di properti? Iya, kalau saya melihat dalam beberapa bulan terakhir ya gitu, beberapa emiten properti itu kan ya kita memang melihat daya beli properti itu memang masih rendah. Gitu. Nah, tapi di sisi lain yang membuat saya surprise adalah sejumlah emiten itu mampu mencatatkan marketing sales atau peningkatan prapenjualan. Gitu. Nah, kemudian kalau kita cek bagaimana mereka bisa meningkatkan prapenjualan, ternyata mereka mencoba untuk melakukan penjualan secara online gitu. Nah, ini kan merupakan inovasi yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh emiten properti gitu. Sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya permintaan dari properti itu masih ada, cuma kita mungkin lebih melihat segmen mana ini yang sedang disasar oleh para emiten properti. Makanya nggak heran kalau beberapa emiten mampu mencatatkan untuk kenaikan marketing sales, entah itu BSDE atau CTRA atau maupun yang lainnya. Oke, baik. Kita ke APLN. Tadi BSDE sudah kita bahas. Kalau APLN rekomendasinya seperti apa, Mas? Ya, kalau kita lihat dari pergerakan APLN ini kan bergerak di kisaran antara masih ini ya, masih sideways ya, di kisaran antara 380 sampai dengan 390 gitu. Nah, ini mungkin pelaku pasar bisa mencermati level tersebut ya, 380 390 sepanjang masih berada di kisaran tersebut, mungkin ini masih bisa dilakukan trading jangka pendek. 380 sampai? Untuk APLN. Iya, sorry. Untuk APLN di kisaran antara 103 sampai dengan 105. 103 sampai 105, sekarang di 104, menguat 0,97%. Untuk APLN berarti sudah bisa di-buy? Buy terbatas, Mbak, gitu. Kita kan masih akan lihat apakah pergerakan dari APLN masih bisa bertahan di kisaran tersebut atau tidak ya. Oke. Selain BSDE, kemudian juga APLN, apakah ada emiten properti lagi yang menurut Mas Reza layak untuk dicermati? Ya, berikutnya yang tadi saya katakan, ada CTRA gitu ya. CTRA itu kan bergerak di kisaran antara 750 sampai dengan 770 ya, kalau kita lihat. Nah, itu ketika dia mampu bertahan di atas level 750, maka pelemahan kemarin itu bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk trading jangka pendek di hari ini, Pak. Trading jangka pendek dan pembukaan sudah naik 1,32% di 765. Apakah masih ada kesempatan untuk buy kalau berbicara mengenai trading? Kalau kita lihat dari momentum reboundnya CTRA, maka pelaku pasar bisa antri di kisaran antara 760 atau bisa ambil di harga saat ini 765. 760 atau 765. 765. Berarti posisi sekarang ya? Iya, karena kan masih pembukaan, Mbak, gitu. Jadi kita memanfaatkan momentum pembukaan. Targetnya ke posisi berapa yang terdekat?
Ya, kalau dari level ini mampu bertahan, maka kita harapkan di level antara 770 sampai dengan 775 untuk level resistennya. 770 sampai 775 kalau level saat ini bisa bertahan begitu ya? Ya. Oke, ataupun penguatan bisa berlanjut. Kita ke saham rekomendasi Anda lainnya dari sektor yang lain ya. Mas Reza, ada Inco dan juga ada Antam. Apa yang menarik dari Inco dan Antam, Mas? Apakah masih terkait dengan informasi yang melambungkan Antam kemarin sampai dengan 24%? Ya, pertama untuk info ya gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat menarik ya gitu, di mana pemerintah ini berupaya untuk meningkatkan hilirisasi maupun menciptakan industri besar lah yang ada di kita. Nah, ya, dengan adanya pengambil alihan sejumlah saham di Inco ini bisa memberikan kekuatan juga buat Inco untuk memperbesar dia punya eksplorasi gitu. Nah, ini yang kita lihat cukup positif bagi Inco. Jadi untuk range harga sekarang itu di level antara 3980 ya, 3980 sampai dengan 4050 Mbak ya. 3980 Ya, sampai dengan 3980 sampai dengan 4050 Mbak ya. 4050. Apakah bisa dibilang ini cenderung tipis karena sekarang kan Inco bergerak di level psikologis 4000? Ya, justru kalau kita lihat kan pergerakan harga hari ini yang masih ada di level 4000 ini kan sebenarnya masih testing resisten Mbak gitu. Karena kemarin kan dia sempat anjlok ya, bukan anjlok sih, sempat turun di 3960. Kemudian pelaku pasar memanfaatkan momentum pelemahan kemarin untuk kembali mengakumulasi saham Inco. Nah, kalau kita bandingkan juga dengan pemberitaan yang ada, ini kan sebenarnya pemberitaan masih positif gitu. Jadi aksi jual kemarin itu sebenarnya lebih kepada reaksi dari pergerakan sebelumnya di mana Inco sempat mengalami kenaikan sampai dengan 4.200-an kan. Kemudian profit taking, kemudian setelah masa profit taking harga saham dari Inco melemah ke 3960-an. Nah, ini yang dimanfaatkan pelaku pasar untuk kembali masuk. Oke. Kalau misalnya bisa menembus resisten pertama tadi ya di 4050, ada peluang selanjutnya ke posisi berapa untuk Inco, Mas Reza? Kalau kita lihat peluang Inco untuk menuju ke level resisten terdekatnya di 4.100 sampai dengan 4150 sih seharusnya masih ada peluang ya Mbak ya. Oke, masih ada peluang ya? Itu bahkan kalau kita cek di minggu kemarin kan sempat Inco ini bergerak di level 4.700 kan. Jadi sebenarnya peluang untuk 4.100 pun juga sebenarnya masih cukup terbuka, apalagi dengan adanya pelemahan kemarin. Oke, itu dia rekomendasinya untuk Inco, kemudian keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa. Dan mungkin sebelum kita bahas ke Antam, Anda bisa kembali mencermati berikut ini pemirsa saham-saham pilihan dari Reza Priyambada dengan analisis dan rekomendasi yang sudah kami sampaikan. Level-levelnya tadi juga sudah dibahas. Ada BRIS dari perbankan, kemudian dari properti, ada APLN pemirsa, kemudian juga ada BSDE, kemudian ada Inco, kemudian juga ada Antam. Dan kita ke Antam, ini yang terakhir ya, Mas Reza, dari saham rekomendasi Anda. Antam semenarik apa? Kalau dibandingkan dengan Inco dan memilih salah satu dari para investor yang mungkin belum memiliki portofolio di dua emiten tambang ini, sebenarnya lebih menarik yang mana untuk jangka menengah? Oke, pertama dilihat dari kondisi fundamental ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kondisi fundamental, maka kita bisa lihat price earning dari Inco itu di 26,3 ya. Nah, terus kemudian share dari Antam itu di level 160-an ya, 160-an kali gitu. Nah, sebenarnya kalau lihat dari level price earning ratio, ini kan price earning rasionya Antam jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan Inco gitu. Jadi secara valuasi seharusnya lebih menarik Inco dibandingkan dengan Antam kalau kita bicara mengenai Jangka menengah. kalau kita melihat dari sisi valuasi price earning-nya ya gitu. Nah, tapi seperti yang Mbak Prisa katakan gitu, keputusan investasi kan baik lagi ke pemirsa indeks channel kan gitu. Nah, kemudian di sisi lain juga baik lagi tergantung dari seberapa besar dana yang dimiliki gitu. Karena kalau kita lihat Antam walaupun price earning-nya tinggi, tapi dia punya harga itu masih rendah gitu di level 965 gitu. Jadi kalau katakanlah dengan nilai uang yang sama, maka ketika kita masuk ke Antam mungkin akan memperoleh jumlah lot yang jauh lebih besar dibandingkan kalau kita masuk ke Info dengan harga 4 ribuan. Oke, kalau Antam sekarang bergerak di 965, peluang buy-nya di posisi berapa? Oke, berikutnya untuk Antam. Oke, Antam kemarin kan sempat menyentuh level tertingginya itu di 1180 ya gitu. Kemudian setelah 1180 kembali mengalami pelemahan dan hari ini mencoba untuk kembali rebound ya gitu. Nah, sepanjang pergerakan hari ini masih bisa bertahan di atas level 950 sampai dengan 960, maka kita harapkan potensi untuk menuju ke level 995 sampai dengan level 1010 masih bisa tercapai. Berarti tunggu dulu ya, cermati karena sekarang sangat krusial 955 saat ini jangan sampai tertembus di bawah 950 apalagi closing di posisi itu ya. Kalau closing di bawah 950 hindari dulu Antam. Ya, kalau bergerak di level tersebut maka kita lebih cenderung untuk potensi dan ya lebih baik menunggu minggu depan gitu kan. Apakah level dari 950 atau mungkin ada potensi pelemahan bisa kembali terjadi. Kalau itu yang terjadi maka ya kita lebih baik untuk buy on weakness ya. Oke. Baik, itu dia saham-saham pilihan dari Mas Reza. Kita kembali mencermati pergerakan dari sejumlah saham di pembukaan perdagangan hari ini. BRIS tertekan 6,87%, salah satu emiten yang Anda rekomendasikan tadi. Apakah ini sudah time untuk membeli di 1220? Kalau kita update lagi ya kondisinya saham pilihan Anda tadi BRIS. Ya, kalau lihat dari grafiknya, ini kan BRIS itu masih ada gap di 1125 sampai dengan 1200 ya. 1125 sampai dengan 1200. Ya, ada gap di sana. Ada gap di 1125 sampai dengan 1200 gitu. Kecenderungannya akan terisi dulu dong, Mas Reza. Ya, kalau kita bicara secara teoritis seharusnya itu akan ditutup terlebih dahulu gitu. Makanya yang di awal yang tadi kita bahas bahwa untuk yang mau masuk ke BRIS kita sarankan untuk buy on weakness ya kita melihat apakah level 1125 sampai dengan level 1200 ini bisa ditutup atau tidak untuk perdagangan hari ini dari BRIS. Oke. Itu dia rekomendasinya untuk BRIS begitu ya. Sayang sekali waktu kita terbatas, Mas Reza. Apa tips untuk para pemirsa di rumah? Singkat saja. Ya, baik lagi sih kita melihat bahwa yang kita lihat itu adalah berita-berita yang ada di emiten. Karena yang menjadi tujuan investasi dari pemirsa indeks sekalian itu kan adalah kita membeli saham gitu, bukan membeli indeks gitu. Jadi kita boleh dikatakan tidak perlu untuk memperhatikan posisi IHSG apakah akan naik apakah turun, tapi yang perlu kita perhatikan adalah apakah saham-saham yang menjadi tujuan kita entah itu dari rekomendasi kami atau Anda punya pilihan sendiri yang perlu diperhatikan adalah ya saham-saham tersebut gitu. Baik posisi secara teknikal maupun pemberitaan dan fundamental yang ada. Gitu. Oke, cermati sejumlah sentimen individu dari emiten begitu ya, tetapi harus tetap rasional, jangan sampai ikut-ikutan malah nantinya nggak cuan begitu ya, Mas Reza. Nah itu yang jangan sampai terjadi Mbak, terlalu ikut-ikutan, apalagi terlalu ikutan rekomendasi yang tidak bisa diperhitungkan Mbak. Oke, Mas Reza terima kasih analisis rekomendasinya, semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah, sukses dan sehat selalu untuk Anda.
Baik, terima kasih Mbak, terima kasih IDX Channel, terima kasih. Sampai Waktunya jumpa. IDX Channel, sukses dan sehat selalu Mbak. Baik pemirsa, kami masih akan kembali dengan satu segmen terakhir informasi yang tak kalah penting. Usai jeda pariwara berikut, pastikan Anda masih menyaksikan IDX Market Opening.